di Indonesia ternyata yang bunuh diri itu sering pada yang depresi. Memang depresi dia udah makan obat tapi tidak teratasi, dia merasa dirinya sendiri, merasa dirinya bersalah. Kemudian orang depresi ini biasanya karena ada kehilangan, faktor loss, kehilangan seseorang, kemudian tidak ada supporting sistemnya. Jadi dia kehilangan. Menurut statistik, mana lebih banyak di Indonesia ini? Bunuh diri atau membunuh orang? Mungkin membunuh orang nggak dinilai ya Bang Jaya ya. Kenapa? Penelitiannya nggak tahu, homicide membunuh orang. Ada juga sih yang membunuh orang, tapi pembunuh bayaran profesi nggak dinilai dalam penelitian kali ya. Iya, enggak, yang hobinya memang daripada aku mati, bagus orangnya mati gitu ya. Kan ada juga. Jai, kalau itu jawabannya begini Jai, kalau kamu ngambil data orang yang membunuh orang di kantor polisi, ya kan begitu. Satu, kenapa? Yang bunuh diri pun kantor polisi juga, Bang. Bukan, kalau bunuh diri sudah selesai, karena kan kalau orang yang membunuh itu kan masuk penjara, itu yang makanya prosesnya panjang. Kalau ini kantor polisi sama-sama di kantor polisi, Bang ya. Tapi ditanam udah selesai kan begitu. Kalau yang membunuh ini kan banyak lagi pengadilannya. Sekarang ditanam belum selesai. Ya, tunggu, Michi. Nah, jadi kan ini kan menanyakan pengalaman kan begitu ya. Artinya adakah pengalaman Michi orang atau pasien yang datang yang berkeinginan untuk bunuh diri, tapi dia masih ragu-ragu dengan keinginannya itu? Ya, itu banyak cara konsultasi secara online, Bang. Jadi kan di konsultasi online aplikasi mereka selalu bilang, help me, tolong saya begini-begini. Kita cuma bujuk-bujuk bahwa kita nggak bisa. Kalau online ini kan ada juga etiknya ya. Kalau dia mau berusaha bunuh diri, janganlah kontak-kontakan, dia langsung harus ke yang offline. Ini merupakan darurat ya. Kalau darurat cakap-cakap sedikit salah payah. Tapi banyak sekali dan mereka selalu mengatakan ya mereka lagi pakai ini, pakai itu, atau ada juga yang menelpon mengatakan bahwa dia lagi cutting, tapi cuttingnya daerah perut, tapi tanpa maksud bunuh diri, tapi kadang-kadang bosan. Nah, yang seperti itu ada. Jadi mereka ini yang kita harus was-was kalau mereka mengatakan mau bunuh diri, mau mengakhiri hidup. Bisa saja memang mereka kepingin, bisa saja itu hanya mencari perhatian tadi. Ya, that's right. Mereka mencari perhatian, tentu kita harus berusaha supaya itu tidak terjadi ya, melukai diri sendiri. Berusaha diarahkan, jangan bodoh deh, jangan itu kalau kamu lagi marah, remes bola karet kek atau apa, sarung tinju yang lain, Muay Thai, daripada dia melakukan kekerasan, bentur-benturi kepalanya ke dinding, itu juga ada. Daripada bunuh diri lebih bagus makan kuat-kuat, banyak makan enak. Oh, beli enak. Ada nggak yang menunda kejadian itu, bunuh dirinya? Keinginan bunuh dirinya. Banyak bisa, dan itulah peran kita. Makanya dilakukan peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia dengan maksud supaya kita yang ada ini nggak harus psikiater atau psikolog, tapi bisa terjadinya. Jadi misalnya begini Michi, apakah pasiennya yang datang untuk memberitahukan, ataukah memang kita yang door to door untuk mencari pasien-pasien? Biasanya kita nggak cari, biasanya pasien datang. Biasa bukan pasien, mereka cerita, teman-teman dekat kita lihat agak aneh, agak berubah. Nah, kita tawarin dulu, kita ngomong, kita ajak dia ngomong. Dia yang ngomong, kita mendengarkan. Kadang-kadang orang ngomong Pak gampang, tapi orang untuk mendengarkan kan payah. Jadi makanya kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kita pikir dia baik-baik aja, ternyata dia nggak baik-baik aja. Jadi kita bisa dengan menyediakan diri kita tempat dia bercerita, kita bisa lebih tahu. Gitu. Ini tanpa sadar kita konsultasi kita nih sama sama Michi ya. Iya Bang. Iyalah. Ya. Jadi aku juga melihat ya, seandainya kita udah 2 tahun bikin acara Medan Punya Cerita nih. Kalau selama 2 tahun kemarin kita nggak bikin apa-apa, nggak bercakap, udah ada yang bunuh diri di antara kita. Iyalah. Tak ada kawan bercakap. Betul. Ya. Jadi komunikasi itu memang perlu ya, Michi. Ya, sangat perlu, karena biasanya juga pada saat umur kita juga nggak ada lagi teman gitu, kita nggak bisa berjumpa secara fisik, mungkin cara ini sangat membantu ya. Tadi juga ada istilahnya digital intervention untuk social isolation atau loneliness, untuk kesepian. Ya caranya intervensi digital itu salah satunya dengan seperti ini. Kita bisa saling berteman, satu di Jakarta, satu di Bogor, satu di mana, di luar negeri, di Medan, tetap bisa intervensi. Betul itu. Jadi makanya Bang Ali di agama juga diajarkan kan. Makanya kalau sembahyang maghrib jangan pulang dari masjid, tunggu sampai Isya. Karena Isya ada kesempatan kita berkomunikasi sesama teman, apalagi udah tua-tua ini kan. Jadi ini juga salah satu, udah ada sebenarnya, udah ada
ajaran-ajaran seperti itu bagaimana supaya untuk mempertahankan hidup ini ada. Supaya nggak kesepian. Kan dalam proses hidup kan ada itu mulai anak-anak, dewasa, tua, dan lansi, apa namanya itu, uzur gitu ya, udah tua. Itu saya ngelihat kok, misalnya kondisi kayak ini ya, terakhir itu bapak saya, 92, kita tanya siapa lagi temannya yang seusia dia. Susah kan, dia mau bicara tentang, ya kan, siapa lagi? Makanya akhirnya kita datangin, dengar apa yang dicerita masa lalu dia, cuma itu yang bisa. Supaya ada tempat dia curhat, walaupun kita kadang-kadang bosan berkali-kali dia bercerita hal yang sama gitu kan, apalagi sudah mulai agak-agak sedikit ini ya. Ada nggak peranan-peranan kita yang kayak Michi bilang tadi, peranan-peranan kita inilah yang bisa mengurangi atau menekan angka bunuh diri itu. Jadi Jangan cuek-cuek aja. Upaya-upaya pencegahan itu ada rumusannya apa mencegah itu? Iya, pencegahannya itu tadi peka terhadap lingkungan. Kita nggak harus jauh-jauh dengan orang-orang sekitar aja. Tiba-tiba itu kaget kalau teman kita si A bunuh diri, ih, kok bisa? Nah itu yang jangan kan kalau bisa kan. Jadi kayak di WA group saling sapa walaupun ya ngebosanin, nandakan dia masih hidup aja ya. Makanya Bang Halis, sering bertelepon sama Michi biar nggak bunuh diri. Ya. Nah posting juga harus sering untuk tahu. Saya absen masih ada ya gitu kan. Aku selalu kirim foto sama Michi. Bang Halis ini tadi pernah disinggung oleh Bang Halis ini juga kasihan juga nanti dia. Kayak bapak kau tadi, orang tua kau 92 udah tak ada kawannya kan. Nah, Bang Halis juga begitu. Jadi kalau Bang Halis ini kenapa dia merokok Bang? Abang kenapa merokok? Karena umur panjang Bang. Ya. Pendek. Artinya kalau dalam ukuran yang sederhana itu membuktikan bahwasanya orang perokok itu kalau dia merokok itu berarti dia sehat. Nah itu betul. Itu kalau bukan Bang. Ini membuktikan Bang orang merokok umur lebih panjang. Buktinya Abang lebih panjang pada kami. Lebih tua. Ya. Itu dia. Kalau begini, filosofinya gini Bang. Kalau misalnya Abang tidak merokok, ya maka umur Abang lebih panjang. Dan Abang akan hidup menderita di umur panjang itu. Ada kawan mati semua udah. Kawan ini paling tidak kan asap itu kan juga ada membuat kita berimajinasi kan gitu. Itu masuk nggak ya? Itu bunuh diri juga Bang. Abang itu bunuh diri secara pelan-pelan. Betul. Ya. Iya. Saya paham itu, sangat paham. Ada orang ditanya. Tapi nggak masuk dalam data statistik itu termasuk bunuh diri. Tapi secara ini. Makanya kan begini kan harga rokok kan sekarang sudah membubung kan itu kan membuat mungkin sebagian besar orang akan ada sedikit depresi lah kan begitu ya. Yang saya ingin tahu ya bahwa pencegahan rokok ini kan sudah mulai yang paling aktif itu 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ditambah dengan tahun sekarang ini, bagaimana tren orang yang mau bunuh diri ini, Michi? Menurun apa tidak? Karena dari rokok tadi, kalau kau katakan itu orang bunuh diri dari ekonomi juga. Iya. Oke. Dia fluktuasi, tapi tetap pada beberapa tahun ini tetap pada kisaran angka segitu, sekitar 800.000 per tahun, 800.000 orang yang berhasil meninggal per tahun. Di Indonesia? Ya, dunia universal, tapi rata-rata berlaku juga kali ya Indonesia ya. Ya besar lah, Indonesia populasinya kan termasuk paling besar juga. Jadi memberi kontribusi terbesar juga sebenarnya. Seharusnya kan Michi kan ini kan jumlah orang yang mau suicide atau mau bunuh diri ini kan pastinya menurun. Kenapa? Tadi kan kalau kita bacakan, kita bahas tadi, komunikasi itu adalah salah satu unsur untuk bisa kita lebih menekan atau mengeluarkan kesulitan-kesulitan kita kan begitu. Teknologi sekarang banyak kita bikin FB, bikin konten, bikin apa. Ini kan harusnya kan mengurangi kondisi itu. Harusnya kalau dia mengajarkan yang bagus, tapi ada juga yang malah dia membuat yang nggak bagus. FB-nya mengajak ke bunuh diri, untuk apa hidup. Kadang-kadang influencer tadi ya. Influencer tadi mau bawa kemana? Artinya di lingkungan yang salah juga ya. Yang celaka aku pernah mendeteksi bahwa ada semacam tren bahwa di antara para remaja ini mungkin ya generasi Z tadi dia itu merasa bahwa kalau dia punya kelainan itu satu kehebatan.
Aku gak punya kelainan nih. Gue suka minum, gue suka ini, gue suka makan obat, gue suka obat tidur. Nah, itu ada semacam kebanggaan yang konyol begitu, Michi. Iya, iya. Nah, Ada Bang. Jadi sekarang juga mereka sekarang lebih aware terhadap mental health tadi. Jadi kadang-kadang langsung buat status I'm bipolar, so what? Terus kayak kayak apa ya yang lebay, kita bilang lebay ya. ya, Dia ya. akan dramatisir. Nah, ini juga ciri-ciri generasi strawberry tadi gitu. Kalau dulu mungkin nggak ini, dia juga akan dengan bangganya posting dirinya sedang cutting, sedang apa, Dia mau masalah. attract attention ya. Ya, attention seeking behavior-nya akan meningkat supaya orang perhatiin, orang kesian, yang seperti itu. Atau menunjukkan luka-luka akibat dia jeduk-jedukin kepala. Nah, itu juga dia pikir itu suatu prestasi. Dan dia pikir, oh bukan Tapi itu dianggap usaha bunuh diri juga, Michi. ya, jadi dia ada Masuk self kategori. tapi ada beberapa kategori tergantung niatnya. Ada yang self harm itu dia hanya berniat untuk melukai diri sendiri tanpa ada keinginan untuk mati. Nah, Ya, ini keinginan untuk matinya yang membedakan ya. Tadi kan kita merokok juga bukan niatnya untuk mati ya. iya, iya. Sama juga kita demonstran dari baris depan niatnya nggak untuk mati sebenarnya. Ah, itulah aku sukanya sama Michi itu. Hmm. Ya kan? Dia Dia tidak belajar, dia profesor, dia tahu lah Bang. Masa ya, berarti dia tidak juga menyalahkan orang yang merokok. Oh, dia cari pembelaan ini. itu dia sukanya karena itu. Gak melarang rokok. Ada excuse aku kan begitu, bahwa semata-mata bukan orang yang merokok itu ingin mati atau ingin bunuh diri. Enggak, Kan Bang. Yang dimaksud tadi itu sebenarnya dia nggak masuk di dalam data statistik, dalam data penelitian. Tapi itu sebenarnya satu proses. betul. Proses Tapi menuju kepada bunuh diri, gitu yang loh, Bang. perlu kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh Michi, bahwa merokok itu sebenarnya tidaklah boleh dikatakan kategori yang salah. Keinginannya enggak, tapi ujung-ujungnya kan ke sana. Keinginan yang misalnya kan contoh orang sekarang kan ini kayak apa namanya yang suka berbuat sesuatu olahraga atau apa yang serem-serem apa istilahnya itu kan dia niatnya kan bukan bunuh diri, inti menunjukkan saya berani, tapi kan itu kan berapa persen akan efek risikonya aku boleh katakan begini barangkali ya, maaf ya kalau apa antara Idrus dengan Hari boleh dikatakan orang-orang yang gagal, ya kan gitu. Walaupun berarti berani dia berhenti rokoknya, tapi orang yang gagal tak berani menyelesaikan persoalan itu sampai akhir. Oh gitu ya. Cuma lagi gitu. Nggak, Bang Alis. Ini influencer menurut yang disampaikan oleh kedokteran, oleh orang kesehatan, membunuh merokok itu cuma mengakibatkan kematian diri sendiri. Tapi kalau merokok dalam suatu ruangan itu lebih banyak menimbulkan kematian bagi orang lain. Itu kan kata kau yang tak pernah merokok dari muda. Dia bunuh diri dan membunuh orang, merokok. Ngeri kan, lebih ngeri lagi. Dua itu efeknya. Kalau orang yang bandel dia bilang, ya orang lain mati memang urusanku, bukan urusanku orang lain mati. Nah itu. Ngapa dekat-dekat maku, bilang kan. Jauh-jauh lah sana. Jadi gini, Michi, pencegahan. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang resah, orang yang gelisah, orang yang merasa feel lonely. Dan kemudian apa yang dia harus lakukan? Misalnya nobody to talk to. Nah, apa yang bisa dia lakukan supaya dia terbebas dari itu? Ya, biasanya memang jarang ya. Tapi kalau orang itu nggak punya siapapun juga, dia bisa sekarang misalnya buat status, tanda petik tadi ya, buat status dia berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin bahkan dia tidak kenal. Atau kalau zaman dulu mungkin nggak buat status, menulisnya di diary ya. Jadi dia menganggap ada bisa mengekspresikan perasaan-perasaannya, kekecewaan-kekecewaannya, dan harapan-harapannya. Itu kalau dia tidak ada seseorang pun. Tapi kalau ada orang-orang lain yang mungkin dia kenal, alangkah baiknya kalau dia memang berkomunikasi. Jadi istilahnya ventilasi, mencurahkan apa yang dia rasakan. Walaupun mungkin orang-orang itu tidak mengerti. Misalnya dia berbicara dengan neneknya yang sudah pikun, atau dia bisa berbicara dengan hewan-hewannya tadi ya, hewan-hewan kesayangannya tadi ya. Jadi dia sepertinya juga mencurahkan. Yang penting dia bisa mengekspresikan perasaan-perasaan dan kekecewaan dan harapan-harapannya dari orang-orang yang memang lagi bermasalah. Dari kita yang tidak bermasalah, tanda petik, kita juga harus lebih peka dan memperhatikan sekeliling kita yang mungkin saja kita tidak nyangka
Nah, ini yang kita harus lebih hati-hati. Mungkin mereka dalam masalah. Apalagi tadi mungkin erat kaitannya dengan cyberbullying. Kita nggak tahu, kita pikir anak kita baik-baik saja sekolah, ternyata dia mungkin tertekan dari status-status yang sebenarnya juga bukan tujuan untuk dia. Makian-makian yang datangnya dari internet.